sebelum ini kita mulai, kita kupas satu persatu. Saya minta masukan, mungkin juga kritikan terkait hal ini. Pertama saya ingin minta Pak Fakfur untuk menyampaikan terkait hal ini, karena terus terang beliau ini banyak terlibat ya, terkait dengan buku-buku, panduan dan lain-lain, dan kita butuhkan untuk masukannya. Dan sampai hari ini kalau tidak salah masih ngajar metodologi ya, metodologi. Kira-kira apakah perlu untuk dilakukan perubahan atau tidak dan lain-lain, kami mohon masukannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Stay Daruna Surabaya dan para kaprodi yang hadir dan para dosen. Dari paparan awal yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, mungkin bisa saya ambil sesuatu yang bisa untuk melengkapi berdasarkan pengalaman saya di luar. Kalau nggak salah di Taruna itu hanya pembimbing satu Pak ya, pembimbingnya ya, untuk mahasiswa pembimbing satu ya, pembimbing satu itu. Jadi yang saya alami di UINSA, baik di FTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan maupun di Fakultas Sains dan Teknologi Saintek, itu pembimbingnya dua. Nah, apa keuntungannya di sini? Satu, dari segi kebutuhan dosen, itu nanti semakin banyak bimbingannya, semakin banyak bimbingannya, maka nanti untuk kepangkatan Pak, jadi bukan untuk masalah poinnya, tapi yang perlu adalah poinnya ini. Jadi mereka akan punya bimbingan banyak, sehingga untuk mungkin BKD, ya, untuk kenaikan pangkat, ya, untuk impasing dan lain sebagainya. Itu dari sisi administratif. Kemudian dari sisi akademik, nah ini saling melengkapi. Jadi ketika tadi yang disampaikan Pak Asiman, ternyata ada yang tidak menguasai kuantitatif. Nah ini bisa dipasangkan yang memang mengerti kuantitatif. Ada yang mungkin memang di kuantitatifnya yang kuat. Nah ini juga dipasangkan dengan yang kualitatif untuk melengkapi, mungkin karena sesuatu yang memang sudah tidak bisa ada jalan bahwa tidak mungkin tidak dikasih. Jadi ya sebatas yang kompetensinya itu, tapi supaya tidak merugikan mahasiswa, maka ada dua cara tadi, yaitu kita setting di ya mungkin statuta atau di peraturannya itu ada pembimbing satu, pembimbing dua, yang itu sudah jelas job description-nya, sudah jelas. Jadi contoh saya di FTK kadang menjadi pembimbing satu, walaupun pembimbing duanya profesor, tapi ketika itu adalah kuantitatif, yang profesornya ya tidak masalah menjadi pembimbing dua itu. Kadang juga memang di pembimbing dua, jadi selang-seling itu. Jadi pasangan saya dari saya Profesor Titi, Profesor Ali Mas'ud, ya, dan beberapa profesor yang lainnya itu ya kadang saya di pembimbing satu, pembimbing dua. Kalau pengalaman saya di Saintek, karena di sana ada integrasi ya, jadi tidak mungkin dosen PT DTPS ya, dosen tetap program studi itu akan menguasai itu. Jadi pasti akan ada tambahan dari dosen agama itu. Jadi untuk menguatkan dari integrasi ini sebagai pembanding ya, yang itu sebenarnya tujuannya sama, yaitu bagaimana supaya mahasiswa tidak dirugikan dan hasilnya nanti juga bisa lebih maksimal. Itu yang dari kendala tadi, solusinya bisa didesain seperti itu dengan reasonable atau alasan atau ya mungkin yang akan menjadikan lebih baik itu tadi, dari segi administratif dan dua dari segi akademisnya akan bisa tertolong. Kemudian yang kedua, ini mungkin pembanding karena sama-sama nanti di FTK ya, jurusannya juga sama PAI, nanti kecuali yang
hukum ya, yang di pendidikan, karena di pendidikan itu nanti ada PKWI. Jadi kalau di FTK pakai 3 jenis Pak. Satu jenisnya itu field research, kemudian yang kedua study literer, yang tiga R&D, research and development. Nah, nanti yang field research itu dibagi 2. Ada yang pendekatannya kuantitatif, ada yang kualitatif. Nah, karena mungkin ya ini mahasiswanya juga banyak ya, sehingga diberi alternatif yang juga mungkin tidak, supaya tidak monoton itu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ini nanti ke depan, karena yang saya alami juga apa yang saya di UIN saya. Jadi skripsi mahasiswa ini nanti itu satu bisa di-upload di artikel jurnal Pak. Jadi nanti ada di sana, nanti bagaimana desain antara mahasiswa dengan dosennya ini. Itu. Kemudian yang kedua tidak hanya seperti itu. Jadi yang saya ini Bapak ini juga masuk didaftarkan di HAKI Pak. Jadi di situ nanti ada kekayaan tersendiri bagi prodi maupun di PTKI gitu. Jadi kemarin bimbingan saya ada 2, itu kebetulan yang di R&D, jadi Research and Development, itu difasilitasi untuk sampai ke HAKI, karena memang di situ ada pengembangan dan ada novelty-nya. Nah, jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada 3 hal tadi. Yang pertama ya untuk menanggulangi permasalahan yang ada, saya tawarkan ya dari sisi akademisnya, administratifnya saling mendukung dan menguntungkan semua belah pihak. Yang kedua dari bandingan ya, ketika di FTK itu ada 3 jenis itu. Yang field research-nya tadi bagi 2, kuantitatif, kualitatif. Kemudian ada mungkin kalau study literer ini enggak lah di sini, mungkin terlalu berat. Mungkin nanti yang bisa dicoba R&D itu Pak. Research and Development itu di pengembangan, dan pasti di pengembangan itu ada novelty-nya dan mudah untuk masuk ke jurnal, dan bahkan mungkin nanti bisa ke HAKI. HAKI kalau nggak salah kemarin 300.000 untuk nulis satunya. Dan yang terakhir tadi ya itu tadi bisa sampai kepada bagaimana nanti ini tidak hanya sekedar skripsi, tapi nanti bisa jadi artikel di jurnal atau lagi atau bahkan jadi buku Pak. Jadi buku, dan itu poinnya sangat besar untuk dosen ketika kepangkatan 40 poin kan ya, 40 poin. Jadi kalau untuk impasing sudah 1 buku lumayan tambah 40. Saya kira itu Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.